Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, kita akan mempelajari tema 9, yaitu kayanya negeriku. Yang pertama, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, coba anak-anak lihat pada gambar. Apakah itu air dan listrik termasuk sumber energi? Nah, berapa banyak sumber energi air di sekitar tempat tinggal kita? Lalu, seberapa sering kita menggunakan sumber energi dan listrik dalam kegiatan sehari-hari? Untuk menjawab pertanyaan itu semuanya, mari kita pelajari bab tentang sumber energi. Pembelajaran 1. Kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia, bangsa yang dikaruniai sumber daya. Salah satunya sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Anak-anak, untuk halaman 3, kegiatan Ayo Membaca yang berjudul Air dan Listrik, silahkan anak-anak baca dalam hati terlebih dahulu ya. Nah, pasti sudah selesai membacanya ya anak-anak. Mari kita menjawab pertanyaan yang ada di halaman 4. Nah, anak-anak, untuk pertanyaan nomor 3, Bunila menjawabnya di daerah sekitar Bunila. Nah, mungkin di daerah sekitar anak-anak ada pembangkit listrik tenaga air. Nah, dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah itu akan terpenuhi. Kita pun juga bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari. Nah, seperti apa anak-anak? Lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Bunila mau tanya anak-anak, apa yang terjadi saat saklar lampu itu ditekan? Nah, kalau menurut Bunila, saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Nah, dari peristiwa tersebut itu terjadi perubahan bentuk energi. Nah, energi listrik berubah menjadi energi cahaya dari panas. Anak-anak juga dapat menuliskan peralatan di rumah anak-anak yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya apa saja. Kita jadi tahu kehidupan manusia itu tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Nah, pada kegiatan Ayo Membaca halaman 6 sampai halaman 7, silahkan anak-anak baca terlebih dahulu ya. Perlu anak-anak ketahui bahwa tumbuhan dan hewan itu tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing tak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Nah, berikut ini Bunila akan menyampaikan informasi terkait peta konsep yang ada di kegiatan Ayo Membaca yang berjudul lingkungan. Dari bacaan halaman 6 kita dapat membuat peta pikiran ya anak-anak. Apa itu lingkungan? Nah, benar. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, lingkungan itu ada jenisnya apa tidak? Ada. Berapa jenis lingkungan? 2. Ada yang tahu? Iya, benar. Kita mudah sekali bilangnya. Lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, anak-anak, apakah lingkungan itu hanya bermanfaat bagi manusia? Jawabannya adalah tidak. Loh, kenapa Bunila? Karena
Ya kan? Lingkungan itu tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Lalu apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Itu bisa sebagai tempat tinggal, tempat hidup, mencari makan, tempat berlangsungnya aktivitas manusia, nah dan masih banyak lagi. Lalu mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Karena dalam memenuhi kebutuhan manusia senantiasa beradaptasi dirinya dengan lingkungan. Nah, Bu Nila sudah jelaskan mengenai peta pikiran. Untuk lebih memahami lagi yang berjudul lingkungan, silahkan anak-anak temukan kata-kata yang sulit. Kemudian dicari artinya. Kalian bisa bertanya ataupun bisa mencari di kamus. Kemudian buatlah kesimpulan dari bacaan yang sudah kita baca. Pembelajaran 2. Menikmati hidup di lingkungan yang nyaman dan asri merupakan hak kita sebagai warga masyarakat. Kita juga mempunyai hak memanfaatkan berbagai sumber energi. Di sisi lain, menjaga dan melestarikan lingkungan itu merupakan salah satu kewajiban kita. Nah, anak-anak, menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanami perpohonan itu bertujuan mengikat air hujan sehingga mencegah terjadinya banjir. Tindakan itu merupakan salah satu kewajiban kita terhadap lingkungan. Kewajiban merupakan suatu yang harus dilakukan. Sebaliknya, sesuatu yang harus kita terima itu disebut hak. Lalu, apa hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan? Silahkan anak-anak mengerjakan lalu nanti dikirim ke WA. Kegiatan penumbuhan kesadaran menjaga lingkungan itu dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan anak-anak. Nah, salah satunya dengan bernyanyi, menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan lingkungan. Contohnya lagu yang berjudul Alam Bebas. Nah, anak-anak, saat kita menyanyikan lagu dengan baik, kita harus mengetahui nada dan tempo lagu. Nada itu apa? Bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Lalu, nada itu dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Nada sering diistilahkan dengan not, walaupun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan arti. Lalu tempo. Ada yang tahu tempo itu apa? Ya, tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Kalian sudah sering sekali mengerti apa itu tempo. Lalu, kecepatan lagu itu bisa diukur dengan alat yang bernama metronome. Nah, keterangan tempo biasanya diletakkan di bagian kiri atas pada sebuah lagu, di bawah penulisan nada dasar lagu tersebut. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tema 9. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Anak-anak harus tetap semangat dan menjaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.